Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 3 Desember 2021 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk kembali mengingat bagaimana proses kita dibaptis. Sesungguhnya ketika kita menjadi seorang Katolik, ketika kita berani menyatakan iman kita, disitulah kita berani untuk berbicara ya, menerima Kristus yang hadir dalam hidup kita, yang kita imani, yang kita yakini dan kita perjuangkan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, Kristuslah Sang Juru Selamat yang senantiasa kita hidupi dalam setiap kegiatan dan tugas-tugas kita. Namun, dalam proses beriman, seringkali banyak hal yang membuat kita tidak mudah untuk berada dalam dinamika tersebut. Banyak rintangan, banyak tantangan yang harus senantiasa kita hadapi. Namun justru disitulah proses beriman semakin tumbuh. Hal ini sama seperti ketika para murid yang diutus untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Mereka senantiasa setia akan tugas perutusan yang Yesus berikan kepada mereka, sekalipun mungkin mereka tidak tahu apakah mereka akan mengalami penolakan atau mungkin diusir. Namun disitulah mereka selalu untuk berproses di dalam setiap perutusan yang mereka jalani. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mencoba menyadari kembali bagaimana proses iman kita tumbuh dan bagaimana kita menghidupi keberimanan kita, agar kiranya kita semakin mampu menjadi rasul-rasul Kristus yang sungguh kita pergi ke seluruh dunia, ke tempat-tempat di mana kita diutus, di mana kita hadir, dan mewartakan kasih Allah yang nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semangat cinta kasih telah Kau kobarkan dalam diri Yesus Kristus Putramu, sehingga kami senantiasa Engkau berikan rahmat keteladanan dalam semangat melayani. Semoga misteri iman yang kami rayakan menyalakan kasih Rasul dalam hati kami, untuk akhirnya mampu membuat kami menghayati panggilan yang telah kami terima, agar
kami juga boleh menikmati buah-buah yang Engkau janjikan, sehingga kami mampu juga berproses di dalamnya dan hadir sebagai rasul-rasul kasih-Mu. Ini semua kami mohon dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam menduan.